dari mulai kursus, les, dan hal-hal lainnya. Ini sama. Intinya selama kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita wajib mencari ilmu dan menuntut ilmu hingga kita mati nanti. Dan mulai kita memahami, mulai bisa membaca ya. Jadi antum semua harus wajib menuntut ilmu. Nah, di Mahfudzat itu menceritakan tentang kisah Imam Syafi'i yang berkelana mencari ilmu. Imam Syafi'i itu adalah ulama besar ya, seorang mufti dan juga pendiri mazhab Syafi'i yang sangat banyak pengikutnya termasuk di Indonesia. Kemungkinan orang tua antum juga sama siapnya mazhab Syafi'i. Ya. Imam Syafi'i tergolong kerabat dari Rasulullah SAW. Ia termasuk dalam Bani Muthalib. Beliau dilahirkan di Gaza, di daerah perang sana ya, di Palestina pada bulan Rajab tahun 150 Hijriah. Nah, Imam Syafi'i ini telah menyelesaikan hafalan Al-Qur'annya pada usia 7 tahun, bayangin. Sekarang antum usianya berapa? Ada yang 8, ada yang 7 berjalan sama 8 ya. Karena apa? Karena antum udah kelas 2 ya, usia antum sudah bertambah. Nah, bagaimana dengan antum? Sudah berapa hafalannya? Bagaimana dengan bapak? Hafalannya berapa? Nah, Imam Syafi'i ini, subhanallah, beliau umur 7 tahun itu sudah hafal 30 juz. Ya. Kemudian ketika umur 10 tahun, Imam Syafi'i dan ibunya tinggal di kota Mekah. Nah, tahu nggak? Imam Syafi'i ini dibesarkan oleh ibunya dalam keadaan yatim dan kondisi keluarganya sangat miskin. Tapi meski hidup dalam keterbatasan, terbatas harta terutama, tetapi tidak menyurutkan tekad Imam Syafi'i ini untuk terus belajar. Walaupun dia nggak punya uang, tapi dia bertekad untuk terus tetap belajar dan mencari ilmu. Kemudian beliau pernah menuliskan banyak hadis di atas tulang binatang. Karena dulu masih belum ada kertas, masih jarang, susah carinya. Orang juga nulis di kulit binatang, di tumbuhan, di kulit-kulit kayu, kulit pohon ya, seperti itu, untuk menuliskan beberapa hadis-hadis itu. Nah, kemudian ketika Imam Syafi'i ini berguru di kota Makkah, beliau disuruh oleh gurunya. Siapa gurunya? Gurunya itu adalah ulama besar ahli hadis, ahli fikih di Mekah. Ya. Nah, kemudian dia disuruh oleh gurunya, kata gurunya, "Wahai Muhammad, pergilah engkau ke Madinah untuk berguru lagi. Karena sesungguhnya ilmuku sudah habis. Semuanya sudah kuajarkan kepadamu." Jadi karena saking semangatnya, sampai gurunya menyuruh Imam Syafi'i ini untuk terus mencari dan menuntut ilmu ke negeri-negeri lain. Karena seluruh ilmu yang dimiliki oleh gurunya sudah diserap oleh Imam Syafi'i. Kemudian karena Imam Syafi'i ini adalah orang yang penurut, dia menuruti gurunya untuk menuntut ilmu dan berpamitan kepada ibunya. Kemudian berkatalah ibundanya Imam Syafi'i, "Nak, pergilah engkau menuntut ilmu di jalan Allah. Nanti kita ketemunya di akhirat," kata ibunya. Maka Imam Syafi'i pun berangkat ke Madinah mencari guru untuk belajar. Saat itu usia beliau masih 13 tahun.
Saat tiba di Madinah, beliau berguru kepada Imam Malik. Tidak lama, beliau karena saking hebatnya dalam menyerap ilmu, semuanya dibuat kagum oleh Imam Syafi'i, termasuk gurunya. Kemudian Imam Syafi'i ini menjadi anak kesayangan sebagai murid dari Imam Malik. Selesai belajar di Madinah, kemudian Imam Syafi'i melanjutkan mencari ilmu kembali ke Irak. Kemudian dari Irak dia bertemu Imam Abu Hanifah dan belajar lagi sampai semuanya diserap ilmunya oleh beliau. Kemudian karena belum ada panggilan dari ibunya, dari Irak Imam Syafi'i berkembang menjadi murid yang terkenal, sangat pintar dan cerdas. Sehingga dalam waktu singkat dia sudah diminta untuk mengajar pada usia muda. 1 murid, 2 murid, 3 murid, hingga ribuan sampai sekarang berbondong-bondong untuk berguru kepadanya. Walaupun hanya membaca tentang hadis-hadis yang beliau buat semasa beliau hidup, hingga ia pun menjadi ulama yang besar. Nah, dengan bangganya ulama-ulama yang berguru kepada Imam Syafi'i berkata, dia adalah guruku, seorang ulama besar di Irak yang berasal dari kota Mekah. Kemudian saat ibunya mendengar tentang Imam Syafi'i, karena dia tidak tahu bahwa anaknya sudah menjadi kiai paling besar, kiai yang sangat disegani di dunia. Maka ibu Imam Syafi'i berkata, ketahuilah wahai Syekh, sesungguhnya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i adalah anakku. Kemudian kiai itu pun terkejut mendengar perkataan ibunya. Benar, kata ibunya. Jawab ibunya. Maka dia pun hormat kepada ibu Imam Syafi'i tersebut. Setelah bercerita banyak, saya dari Irak tadi pun bertanya, lalu apa pesanmu untuk Imam Syafi'i wahai ibu? Katakanlah kepada anakku, jika ia ingin pulang ke Mekah sekarang, dia boleh pulang. Jawab saya. Nah, setelah mendengar perkataan itu yang disampaikan oleh Syekh tadi kepada Imam Syafi'i, wahai Imam, ibumu berpesan jika Imam ingin pulang ke Mekah, sekarang Imam boleh pulang. Maka Imam Syafi'i pun bergegas ingin pulang. Sudah sangat rindu kepada ibunya tercinta. Namun di sisi lain masyarakat Irak begitu berat melepaskan sang imam. Namun dengan berat hati dan perasaan penuh haru, mereka pun rela melepaskan Imam Syafi'i untuk pulang. Karena mereka semua cinta kepada Imam Syafi'i dan Imam Syafi'i merupakan ulama besar, maka saat Imam Syafi'i ingin pulang, mereka banyak sekali memberikan bekal kepada Imam Syafi'i. Di antaranya banyak yang memberi onta, hingga Imam Syafi'i mendapat ratusan onta yang dimana masing-masing onta tersebut diisi bekal dan kekayaan di punggungnya. Subhanallah, Masya Allah. Beliau mau pulang saja diberi harta yang begitu banyak oleh orang-orang yang mencintainya, mencintai karena ilmu, mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Imam Syafi'i pun menuju ke Mekah pulang, sembari dikawal oleh beberapa orang muridnya. Dan dikawal oleh siapa? Ratusan unta. Nah, sesampainya di pikiran kota Mekah, Imam Syafi'i menyuruh salah seorang muridnya untuk menemui ibunya dan mengabarkan bahwa Imam Syafi'i sudah hampir sampai ke Mekah. Muridnya pun mendatangi rumah ibunda Imam Syafi'i dan mengetuk pintu. Setelah dibuka,
ibunya bertanya, "Kamu siapa?" "Saya muridnya Imam Syafi'i," jawab murid itu. "Ada apa?" tanya ibunya. "Imam Syafi'i sedang dalam perjalanan pulang ke sini dan sekarang sudah berada di pinggiran kota Mekah," jawab muridnya. "Apa saja yang dibawa Imam Syafi'i?" tanya ibunya lagi. Sang murid tersebut dengan bangga menjawab, "Imam Syafi'i datang dengan membawa ratusan unta dan harta." Berharap ibunya Imam Syafi'i menjadi senang mendengar. Bukannya senang, ibunya Imam Syafi'i malah marah. "Apa?" kata ibunya. "Syafi'i membawa ratusan unta. Aku menyuruh ia berkelana bukan untuk mencari dunia. Katakan pada Syafi'i bahwa dia tidak boleh pulang ke rumah," tegas ibunya sambil menutup pintu dengan marah. Lalu muridnya Syafi'i pun terkejut. Maka dengan perasaan serba salah, murid tersebut menyampaikan pesan kepada ibu. Nah, apa yang terjadi? Sangatlah sedih Imam Syafi'i mendengar hal itu. Intinya, sebanyak apapun harta yang kita miliki, sebanyak apapun harta yang kita cari, itu tidak akan bisa menggantikan satu buah ilmu yang kita dapat. Contohnya apa? Antum bisa nulis, bisa membaca, ya, bisa menggambar. Itu tidak akan ada yang bisa menggantikan. Karena apa? Selama antum bisa menulis mulai dari kecil dan akan berguna hingga antum dewasa, meninggal. Coba kita kalkulasi, coba kita hitung. Antum belajar datang ke sekolah kelas 1, sekarang antum udah kelas 2. Hitung sudah berapa biaya yang dikeluarkan oleh orang tua antum. Bayangkan oleh antum, makannya antum, transportasinya antum, snacknya antum, semuanya. Coba antum bayangkan. Itu agar apa? Agar antum bisa belajar, agar antum bisa nulis, agar antum bisa baca. Maka jangan sia-siakan antum disekolahkan di sekolah ini untuk belajar, tidak untuk bermalas-malasan. Jadi ingat pesan Bapak, jangan marah jika disuruh oleh orang tua untuk belajar. Jangan marah jika disuruh orang tua untuk sholat. Jangan marah jika disuruh orang tua antum untuk ngaji. Karena apa? Itu bekal antum nanti. Jika orang tua antum meninggal, tidak punya harta, apa bekal antum nanti? Ya ilmu yang antum dapatkan sekarang. Ilmu yang sudah antum dapatkan, bisa baca, bisa nulis, itu nanti yang akan berguna untuk kehidupan antum kelak. Jadi hormati ibumu, hormati ayahmu, hormati gurumu. Cukup sekian dari Bapak. Mudah-mudahan antum semua bisa memahami tentang pelajaran dan mahfuzat yang diberikan kali ini. Insya Allah untuk pekan depan mahfuzatnya akan berbeda, dan tetap saksikan di kelas 2 Insan Tamas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.